Uniknya adalah kami justru melihat sendiri dalam sesi diskusi kemarin Anda sibuk membuka Google. Menukilkan kisah dari Syekh dari guru-guru kami, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Beginikah cara seseorang yang katanya berilmu dalam berdebat? Kenapa harus melakukan penguntitan seperti itu? Dan tidak sepantasnya bagi kameramen untuk menyorot ke HP saya secara diam-diam, karena tidak ada urgensi untuk menyorot ke HP saya. Dan itu saya khawatir masuk dalam kerana privasi, menguntit atau cari-cari aib atau kesalahan. Bagaimana jika seandainya di waktu itu saya membuka foto istri saya mungkin, atau hal-hal yang sifatnya privasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir di channel ini bisa klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Terbongkar teman-teman ya, ada cara licik yang digunakan oleh Gus Adjir ya beserta timnya dalam perdebatan kemarin. Diam-diam ada orang yang memvideokan salah satu ustadz yang mendampingi Mas Heri Pras pada saat debat kemarin, yaitu Ustadz Tamrin ya. Diam-diam Ustadz Tamrin ini divideokan lalu disorot ke HP-nya untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di dalam isi handphonenya Ustadz Tamrin. Ya ini cara yang licik banget ya, tidak bermoral, kekanak-kanakan sampai harus melakukan hal seperti itu. Dan ini menunjukkan watak asli mereka memang seperti itu. Ya mirip-mirip Syiah lah ya, ada takiyah-takiyahnya gitu. Dan anehnya nih ya, dengan bangganya video diam-diam itu, video penguntitan itu diupload di channelnya Gus Adjir. Astagfirullahaladzim. Tanpa sadar dia memperlihatkan wataknya dia sendiri. Coba kita lihat nih videonya. Ini saya reaksi di channelnya Gus Adjir ya. Seakan-akan antum baca tarikh Misr, ternyata antum baca Wikipedia. Sebaiknya kita berusaha untuk menghindari fitnah, tuduhan tanpa dasar. Saya meminta bukti bahwa saya hanya mengandalkan Wikipedia. Ini sudah dibuktikan oleh Ustadz Tamrin, ada di channelnya Mas Heri Pras. Nanti coba kita reaksi juga ya. Jadi di sini Gus Adjir itu tidak terima dikatakan bahwa sumbernya dia Wikipedia. Lalu barulah dia memunculkan video yang diam-diam itu tadi. Uniknya adalah kami justru melihat sendiri dalam sesi diskusi kemarin Anda sibuk membuka Google. Menukilkan kisah dari Syekh dari guru-guru kami, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Beginikah cara seseorang yang katanya berilmu dalam berdebat? Kenapa harus melakukan penguntitan seperti itu? Ini benar-benar mereka tampakkan wataknya ya. Dan ini teman-teman bisa lihat di channelnya Gus Adjir ini betapa liciknya. Lalu setelah video tersebut beredar, barulah muncul narasi bahwa orang-orang Salafi itu bukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi sumbernya adalah kembali kepada Google gitu. Memang kita perlu waspada ya dengan orang Syiah atau orang yang dekat dengan Syiah nih, klop dengan Syiah. Karena memang licik teman-teman, udah terkenal perilaku mereka seperti itu. Sekarang coba kita lihat nih ya tanggapan dari Ustadz Tamrin ya teman-teman. Kemudian di video itu untuk membalas mungkin ya, atau mencari remis atau seri, Gus Adjir menampilkan video dari salah satu kameramen yang ada di waktu itu bahwa saya di HP saya terbuka Google. Dan ini menurut saya hal yang tidak patut, karena kesepakatan bersama bahwa di ruangan itu hanya orang-orang yang disepakati masuk saja yang bisa masuk, dan tidak sepantasnya bagi kameramen untuk menyorot ke HP saya secara diam-diam, karena tidak ada urgensi untuk menyorot ke HP saya. Dan itu saya khawatir masuk dalam kerana privasi, menguntit atau cari-cari aib atau kesalahan. Bagaimana jika seandainya di waktu itu saya membuka foto istri saya mungkin, atau hal-hal yang sifatnya privasi. Dan ini adalah hal yang menurut saya pribadi tidak baik ya. Dan saya barusan tadi langsung menjapri Gus Adjir Ubaidillah, dan beliau beralasan bahwa yang pertama itu atas izin pemilik video ya, karena lokasi itu adalah lokasi yang dimana kita sewa ya, merekam secara diam-diam.
Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan orang-orang yang seperti ini sesuai dengan perbuatannya. Jadi mereka debat itu bukan mencari kebenaran, melainkan yang mereka cari adalah pembenaran, sampai harus melakukan penguntitan seperti itu, lalu memframing bahwa dai-dainya Salafi itu berdasarkan Google, bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal Ustadz Tamrin buka Google itu kan untuk mengkonfirmasi dalil yang dibawakan oleh Gus Adjir, yang ternyata itu dari Wikipedia katanya. Dan Ustadz Tamrin pun membuktikan ternyata memang benar Gus Adjir itu ngambil dari Wikipedia yang memiliki status nahu, balaghah, tarikh atau sejarah, Sama ya. Perhatikan. Kemudian tasawuf, adab dan sebagainya. Teman-teman, kemudian Gus Adjir menampilkan ini. list berikut ini. Ya, Gus Adjir menampilkan ini. Mari kita lihat apakah benar itu dari kitab Bada'iul Zuhur. Kita lihat di Wikipedia. Sama persis seperti yang ditampilkan oleh Gus Adjir. Ini berbeda dengan apa yang tertulis dalam kitab Bada'iul Zuhur. Dalam kitab Bada'iul Zuhur tertulis begini. Ini saya sudah tandain. Wa balagat iddatu musannafatihi nahwa min 600 ta'lifin. Ya. Dan jumlah tulisan-tulisan Al-Imam As-Suyuti itu mencapai sekitar 600 tulisan. Perhatikan ibarahnya. Wa kana fi darajatil mujtahidina fil ilmi wal amali. Jadi enggak disebutkan nahwu apa segala macam. Yang disebutkan oleh Gus Adjir itu memang benar-benar dari Wikipedia ini. Ya, itu video lengkapnya panjang ya. Teman-teman silahkan simak di channelnya Mas Heri Pras lebih lengkapnya. Intinya Ustadz Tamrin sudah membuktikan perkataannya, itu bukan tuduhan bahwa memang Gus Adjir menggunakan Wikipedia, dan apa yang tertera pada Wikipedia tentu tidak bisa dijadikan hujah begitu saja. Ya, itu bukan tuduhan, itu fakta bahwa Gus Adjir memang yang membawakan data-data itu dari Wikipedia. Hal yang semacam ini ya perlu kita koreksi bersama. Ya, karena Wikipedia itu open source, jadi semua orang bisa merubah atau mengedit, walaupun kita tidak tahu apa kapasitas kredibilitas dari orang yang mengedit tersebut. Sehingga Wikipedia ini ditolak di berbagai jurnal ilmiah atau tulisan-tulisan ilmiah, tidak bisa dijadikan sandaran. Dari perdebatan kemarin, hal yang kita syukuri adalah sekarang semuanya terbuka lebar, fakta bahwa dalil-dalil tabarruk ke kuburan orang soleh itu lemah teman-teman dan bermasalah. Justru dalil yang kuat adalah larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, tempat sujud, tempat berdoa memohon-mohon. Yahudi dan Nasrani itu kan dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat doa. Dan fakta di lapangan tuh memang mengerikan ya kalau kita lihat mereka-mereka yang mengagungkan kuburan sampai ya astagfirullah. Teman-teman bisa lihatlah video ini. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Memang tabarruk ke kuburan itu membuka pintu kesyirikan yang sangat besar sekali ya, dan dalilnya pun ternyata bermasalah. Jadi kita doakan saja semoga mereka yang masih melakukan itu bisa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah itu tidak butuh perantara. Kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Jadi berdoanya kepada Allah, jangan kepada kuburan, jangan kepada mayit, orang-orang yang sudah meninggal dunia, apalagi sampai merubah nama Allah dengan nama mayit tersebut, teman-teman. Ya Umar Muhdor gitu ya. Kita nyebut ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Muhdor, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Di Al-Quran juga disuruhnya kita meminta langsung kepada Allah. Banyak kok di Al-Quran ayatnya, dasar hukumnya. Lebih mulia mana Rasulullah sama Umar Muhdor? Rasulullah itu manusia paling sempurna dan paling dikasihi Allah. Tapi nggak nyuruh tuh seperti apa yang dibilang sama si Munif ini. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas, panggil ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor. Pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdor. Bukannya itu lebih ribet ya? Lebih ringkas dari mananya? Teman-teman ada yang kenal Umar Muhdor nggak? Kalau Umar Bakri, gue tahu. Itulah fakta nyata yang ada di lapangan. Kesyirikan terbuka lebar karena adanya perilaku orang yang mengagung-agungkan kuburan, dan itu udah diperingatkan oleh Rasulullah. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, masjid, dan itu bahaya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.